kembali lagi di program Sukses CPNS. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah menyampaikan Q&A di Instagram Smart BTW Official. Dan juga saya akan memberikan beberapa tips dan triks mengenai seleksi CPNS 2021. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti Q&A kita kemarin di Instagram Smart BTW Official. Nah, sekarang saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk ke Instagram kami. Baik, saya akan mulai membacakan pertanyaan pertama. Ini dari CNDRAWHY_. Wah, sulit sekali ya akun Instagramnya. Nah, pertanyaannya, setelah S1, daftar CPNS tetap setara dengan CPNS lulusan SMA? Tidak ya teman-teman, jadi berbeda golongannya. Jadi nanti teman-teman bisa cek di formasinya masing-masing. Untuk lulusan SMA dan setara S1 itu berbeda. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua ada dari mau.ambis. Ini menanyakan tips SKD 400+. Nah, untuk tips dan trik saya akan berikan di akhir dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nanti. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari semangat_bro123. Pertanyaannya, kalau boleh tahu biasanya persyaratannya apa saja, Min? Nah, teman-teman yang masih penasaran sama persyaratan CPNS, teman-teman bisa cek video sebelumnya ya yang ada di sini. Oke, lanjut. Ini dari semangat_bro123 lagi. Jadi pertanyaannya, tamatan SMA boleh daftar CPNS kejaksaan nggak, Min? Boleh ya teman-teman, tapi tergantung dari formasi tersebut. Apakah membuka lowongan untuk CPNS untuk formasi lulusan SMA atau tidak. Jadi teman-teman rajin cek ya di formasi masing-masing. Next, kita lanjut ke Kitten DUSTXX. Jadi pertanyaannya, manajemen waktu yang baik itu perlu nggak pas ngerjain soal? Perlu banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak punya manajemen waktu yang baik, teman-teman pasti kalah di pertempuran dong. Jadi usahakan teman-teman memiliki manajemen waktu yang maksimal. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, ada dari Putu Robi. Jadi pertanyaannya, formasi CPNS sudah keluar, Kak? Nah, untuk beberapa instansi itu formasinya sudah ada yang mengeluarkan teman-teman. Tapi untuk lebih pastinya lagi, nanti itu cek lagi di tanggal 30 Mei 2021. Jadi semuanya sudah lengkap. Nanti teman-teman juga mampir ya ke Instagram kami, ada di Smart BTW Official, Bimbel BTW, dan BTW EduTech. Oke, semuanya sudah saya jawab ya pertanyaannya. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa tips dan trik untuk seleksi CPNS 2021. Tips yang pertama itu adalah memahami tahapan seleksi. Jadi teman-teman pada tahu belum nih apa aja sih tahapan seleksi untuk CPNS 2021? Nah, yang pertama itu ada tahapan administrasi. Teman-teman jangan sampai gugur di tahapan ini ya, karena sebenarnya tahapan ini merupakan tahapan yang paling mudah, namun seringkali orang lalai dan tidak teliti, jadi bisa sangat menggugurkan. Teman-teman masih memiliki waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan beberapa berkas untuk tahapan administrasi. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan ya ukuran file, warna foto, dan lain-lainnya itu sudah tepat dan sesuai yang diminta oleh formasi yang teman-teman lamar. Untuk seleksi tahapan kedua yaitu SKD, seleksi kompetensi dasar. Untuk seleksi kompetensi dasar, teman-teman akan mendapatkan 3 materi. Untuk yang pertama itu ada TWK dengan passing grade 65, yang kedua ada TIU dengan passing grade 80, dan yang terakhir ada TKP dengan passing grade 126. Namun di tahun 2021 ini untuk TKP itu bertambah passing grade-nya menjadi 156. Jadi soalnya pun bertambah teman-teman. Yang sebelumnya hanya 100 soal, tahun ini menjadi 110 soal dengan waktu 100 menit. Dengan sebelumnya itu waktunya 90 menit. Tahapan seleksi yang ketiga itu ada SKB, seleksi kompetensi bidang. Jadi seleksi ini berdasarkan formasi yang teman-teman lamar, dan seleksi yang terakhir itu ada wawancara.
Baik, kita lanjut ya ke tips and tricks berikutnya, yaitu ada pengayaan dan pelatihan soal. Nah, teman-teman, rajinlah berlatih soal. Minimal satu hari itu satu modul dengan 100 soal. Jadi, teman-teman akan terbiasa menjawab soal dengan berbagai referensi soal yang berbeda-beda. Mengingat dari tahun ke tahun, pola soal SKD itu selalu sama, jadi peluang teman-teman itu besar kalau teman-teman sudah melakukan latihan soal sehari-hari. Nanti kalau teman-teman ketemu dengan soal yang sama, teman-teman sudah terbiasa menjawabnya. Nah, untuk tips and tricks berikutnya itu adalah terbiasa menggunakan sistem CAT. Jadi, teman-teman pastikan nanti teman-teman sudah melakukan latihan soal dengan sistem CAT, jadi teman-teman akan terbiasa menggunakan sistem tersebut. Oke, selanjutnya ada strategi optimasi waktu. Jadi teman-teman, dari 2 poin yang tadi sudah saya sebutkan, sekarang teman-teman fokus untuk mengatur waktu supaya tidak kehabisan waktu pada saat menjawab soal. Nah, teman-teman, saat ini di tahun 2021 teman-teman akan mendapatkan waktu 100 menit untuk 110 soal, di mana hal tersebut teman-teman harus menjawab satu soal kurang dari 1 menit. Nah, teman-teman bayangkan saja apabila teman-teman berlatih SKD, nanti dadakan teman-teman sulit menjawabnya. Oke, 2 poin terakhir yang akan saya berikan ke teman-teman ini adalah poin yang paling penting untuk teman-teman ingat. Jadi yang pertama adalah jawab soal dari nomor 66, yaitu dari materi TKP. Jadi teman-teman, di TKP ini tidak ada poin yang salah. Teman-teman apabila tidak menjawab itu akan mendapatkan skor 0. Apabila teman-teman menjawab, itu rentang teman-teman mendapatkan nilai itu dari 1 sampai 5. Jadi tidak ada jawaban yang salah di TKP. Selanjutnya teman-teman jawab dari nomor 1 sampai 35, yaitu materi TWK. Nah, teman-teman, apabila teman-teman tidak tahu jawabannya, teman-teman bisa lompati dulu ya dan jawab soal yang teman-teman sudah tahu. Yang terakhir, kerjakan soal TIU dari nomor 35 sampai 65. Semangat ya teman-teman. Nah, poin penting terakhir, teman-teman pilih instansi yang pelamarnya minim. Jadi rata-rata instansi ini ada di pemerintahan daerah. Baik, sekian informasi yang dapat saya berikan. Sampai ketemu di informasi selanjutnya ya. Dadah!